Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Asalnya maksimal 500 juta lah, Biar rata. supaya banyak yang dapat. Bener. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dari TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Hercules klaim bahwa kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Pilgub kemarin sukses dan terpilih karena Ormas ikut andil dalam pemilihannya. Hercules juga sebut kalau tidak ikut ke Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi tidak akan menang. Terus warga Jabar kemana ya? Seolah-olah warga Jabar kalah suara oleh Grip. Dan ada Ono Surono yang tersenyum ketika aspirasinya didengar ya, dan dana hibah akhirnya keluar cair. Ya, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Ono Surono. Oke, kita ke video pertama. Ketika Kang Ono Surono kena roasting Kang Deddy Mulyadi ya, ini saat pidato kemarin ya. Oke, kita langsung play. Dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Oke, kita putar sekali lagi. Pak Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Ada beberapa komentar di sini ya. Bicara, oh pantas Pak Ono Surono selalu hantam Pak Deddy. Boleh deh, sakit hati kali ya. Sedih pastilah, Kang jadi lebih bijak. Dan kemarin tuh memang sempat ya, Ono Surono tuh mau jadi pasangan sama Kang Deddy Mulyadi ya. Entah kenapa ya, mungkin bukan apa ya, bukan nasibnya ya. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi bareng Pak Ono. Gimana Pak hibah itu Pak? Ya, jadi alhamdulillah berkat Kang Arif, saya teman-teman DPRD bisa mengembalikan kembali hibah untuk pondok pesantren dan masjid sebesar 135 miliar dan 9 miliar. Dan ke depan harus transparan, harus adil, harus kolaborasi komunikasi yang baik. Nah, sehingga sekarang kita lagi minta ya Bapeda TAPD lah untuk menyiapkan SIPD perubahan APBD 2025 di mana menu hibah pondok pesantren dan masjid itu dibuka kembali. Tapi sebelum itu kita kumpulkan semua kan. Pimpinan organisasi Islam di Jawa Barat, organisasi yang menaungi pesantren, yang menaungi masjid, ya sehingga akan terbuka semua terkait dengan syarat, ya poin-poin apa saja yang nanti menjadi bahan untuk verifikasi validasi. Sesuai yang Pak Gub sampaikan perubahan kan? Iya. Kita tagih nih. Kita tagih dan saya dong. sih menginginkan ada batasannya, maksimal 500 juta lah. Wih, bukan batasan ya. Supaya banyak yang dapat. Benar. Ya kan, supaya banyak yang dapat. Setuju kan? Setuju. Setuju. Tapi Pak, yang kemarin itu bukan saya Pak. Bukan ya. Jadi Miftahul Huda saya pastikan bukan Kang Arif. Oh siap. Ya. Clear ya? Ya, Clear ya. Siap. Terima kasih Pak. Contoh Pak. Kalau bisa memastikan bukan Kang Arif ya harusnya cari ya siapa aspirasi dari Miftahul Huda. Dan di sini ada beberapa komentar ya, buset seolah-olah dia yang ngembaliin cari muka apa gimana. Padahal dari awal Kang Deddy Mulyadi bilang mau evaluasi ya, bukan mau menghapuskan. Lalat itu, kalau preman-preman tuh kayak lalat gitu, kayak nyamuk, penyakit tuh. Nah maka harus aman, nggak boleh diganggu-ganggu investor-investor itu, nggak boleh diganggu para pengusaha-pengusaha yang sedang mau menginvestasikan di kita, terutama di Cilegon. Persis kayak tadi kan kita diganggu nih, ada lalat keliling-keliling, pasti kan itu sama seperti itu.
Apalagi dia menakut-nakuti, mau merusak, mau mengancam jiwa. Wah, hadapannya dengan Dimyati. Udah dengan Dimyati lah. Saya pasang badan untuk mereka. Untuk para investor itu. Lah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melarang, tindak mereka sudah berlaku benar. Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepanas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Jangan kayak gitu, Pak. Jadi suara warga Jawa Barat kagak diaku gitu. Hah? Grip Jaya di Jawa Barat berapa sih? Terus warga Jawa Barat se-Jawa Barat itu berapa? 50 juta. Ya. Bukan karena Grip Jaya, bukan. Grip Jaya itu cuma berapa? 15.000 katanya. Pak. Kemarin aja saya nyoblos ke Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena Grip Jaya. Kalau karena Grip Jaya, kalau misalkan nih Kang Deddy nih mendampingin gitu sama Grip Jaya, kagak bakalan gua coblos, ya. Kagak, gua bilang. Karena gua tahu sepak terjangnya kalau udah pemimpin negara didampingi sama ormas, udah deh, kagak bener. Contohnya pejabat terdahulu tuh Ridwan Kamil ngegandeng siapa? PP Bekasi no HP, sungai jadi bangunan. Apa coba itu? Udah kagak benar nih Pak, ya. Kalau kemarin Kang Deddy itu nyalon terus berfoto sama Grip Jaya, saya sebagai warga Jawa Barat gak bakalan nyoblos. Ya. Gitu. Karena kemarin Kang Deddy tidak ada dukungan dari ormas, makanya gua nyoblos Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Gak usah sombong, Pak. Jadi orang mah biasa-biasa aja. Gak usah ngebraling berjasa, gak usah paling banyak masa, gak usah. Santai aja. Ya. Fungsinya aja lu jalanin fungsi, ya. Fungsi ormas itu apa? Terus Kang Deddy Mulyadi juga kagak nyinggung lu sebagai ormas
apa Grip Jaya itu sebagai preman. Kagak ada. Lu nyampe nyenggol-nyenggol nangtang Kang Deddy Mulyadi. Udah Bapak Presiden, Bapak Prabowo nih. Partai Anda sudah diobok-obok nih. Kalau benar didukung sama Grip Jaya nih, saya minta cabut lagi deh suara saya tuh ngedukung Bapak yang kemarin saya nyoblos Bapak tuh. Ya. Sekian. Assalamualaikum. Salam. Nah ini tolong dibedakan. Benar juga ya Pak yang disampaikan tuh. Memang karena dulu jadi juga tidak tidak menyentil ya. Karena dia hanya menyampaikan preman-preman ya, ormas-ormas yang anarkis ya. Ya kalau nggak merasa menjadi ormas yang tidak anarkis ya kenapa harus kepanasan gitu kan. Oke, kita lanjut. Antara konten gubernur dengan konten yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kemudian yang konten ini hanya seorang Deddy Mulyadi, ya isinya hanya cuma dia, gitu, Deddy Mulyadi aja. Sangat mungkin kemudian ada muncul hal-hal negatif yang bisa membuat citra mereka itu menjadi negatif. Yang paling jago menggunakan media sosial kan sampai hari ini ya Pak Jokowi. Memang belum ada yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Nah kalau kemudian Deddy Mulyadi kemudian berusaha untuk meningkatkan citranya, ya mungkin juga buat 2029 ya boleh-boleh saja catatan saya. Jangan disamakan antara media sosial si gubernur dengan media sosial pemerintahan provinsi. Dia kan tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang melindungi anak berpendapat, apalagi yang dihadapinya adalah anak yang masih 13 tahun kalau saya tidak salah. Tidak boleh ditekan, tidak boleh disalah-salahin, justru dihargai pendapatnya. Nah hal-hal seperti ini kan tidak dihitung oleh beliaunya ya. Kalau pemilik akunnya ternyata tidak bisa memanage itu dengan baik, akhirnya kebablasan, apa-apa dikontenin, itu bukan tidak mungkin akan berimbas balik kepada dirinya. Tidak terlalu melulu kelihatan dia lagi yang muncul. Ada titik bosennya ya orangnya. Turun 11.20 bos, bukan 13.20. Baca dulu berita makanya kalau mau speak up ya. untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya tak perlu melihat bagaimana tata cara sholatmu. Yang saya nilai dari Kang Deddy adalah bagaimana cara kerjamu. Pun saya bukan Tuhan yang harus menilai keikhlasan dan tujuan kerjamu. Yang saya nilai, yang saya perhitungkan, yang saya apresiasi adalah bagaimana dampak kepada rakyat. Sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Perjalanan masih panjang. Di jalan banyak terjal, tapi percayalah, bersamamu Kang Deddy Mulyadi ada jutaan rakyat yang mendukung, bahkan dari luar Jawa Barat. Assalamualaikum, sampurasun dulur-dulur, kumaha daramang. Begini dulur-dulur, beberapa jam yang lalu ada banyak kawan yang nanya, kenapa ya akhir-akhir ini kalau ada orang yang tidak setuju dengan kebijakan KDM atau pejabat publik lainnya, itu selalu dibully, dikuliti, dihajar habis-habisan oleh warganet. Padahal KDM dan pejabat publik lainnya itu makhluk yang lahir dari rahim kontestasi demokrasi dan sekaligus produk dari mesin reformasi yang kita miliki saat ini. Memang netizen itu makhluk apa sih? Makhluk halus Pak. Netizen itu makhluk yang hadir, tercipta dari mesin digital, makhluk yang nyata tetapi tidak kentara. Tetapi buat saya, netizen itu sekaligus makhluk yang bagian dari penyumbang kedaulatan demokrasi. Nah persoalannya, dulur-dulur, netizen itu selain memiliki karakter interaktif, mampu membangun opini, ini ada dua karakter netizen. Ada yang rasional dan ada juga yang emosional. Netizen yang rasional adalah yang mampu melakukan percakapan di ruang publik
dengan asik, menarik, rasional dan objektif. Sementara netizen yang emosional adalah netizen yang selalu menempatkan amarah kata-katanya itu sebagai mahkota yang tersimpan dalam akar kepalanya dan menempatkan karakter dirinya yang merasa paling benar itu sebagai singgasananya. Saya berharap kita semua adalah bagian dari netizen yang cerdas, bukan netizen yang beringas. Kita sekaligus juga sebagai pengkritik atas nama kebijakan yang rasional dan menghindari pikiran-pikiran yang emosional. Pesan saya buat KDM dan pejabat publik lainnya, ada pepatah yang mengatakan begini, orang bijak lebih suka mendapatkan keuntungan kritik membangun daripada dirusak oleh segudang pujian palsu. Tetapi jikalau para pejabat publik alergi dengan kritik, alergi dengan saran dan masukan, hanya ada satu cara untuk menghindari kritik. Tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Begitu dulu kita sambut peradaban teknologi kita dengan kesadaran, dengan kedamaian, dengan kesantunan, karena kita semua adalah makhluk yang diciptakan untuk mengusung nilai-nilai keadaban, bukan nilai-nilai kebiadaban. Hatur nuhun, wilujeng tepang sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.